Kita lanjutkan kepada penggunaan daripada reported speech. Yang pertama, dalam kalimat statement ataupun kalimat pernyataan atau kalimat berita dalam bahasa Indonesia. Directnya di sini subject plus predicate object complement, tanda kutip pembuka ditambahkan predicate object complement dan tanda kutip penutup. Predikatnya di sini merupakan reporting verb. Nah, subject predicate plus object complement merupakan reported words-nya, kata-kata yang dilaporkan. Nah, untuk indirectnya akan menjadi subject plus predicate object complement ditambahkan kata penghubung that, kemudian subject plus predicate plus object complement. Predikatnya sama, yaitu dalam bentuk reporting verb, dan subject predicate object complement-nya itu merupakan reported words-nya. Nah, dalam indirect ini tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutupnya sudah hilang, diganti menjadi kalimat pernyataan ataupun berita. Let's see the examples here. Directnya yang pertama adalah Mary says, I was absent yesterday. Nah, indirectnya Mary says that she was absent yesterday. Says di sini adalah merupakan reporting verb. Nah, karena reporting verbnya dalam bentuk simple present, maka tenses I was absent yesterday itu tidak ada perubahan. Kecuali pronounnya I itu merupakan pronoun Mary, yaitu she. Was tetap menjadi was, yesterday tetap yesterday. Nah, kalau contoh yang kedua ini, Mary said. Said di sini merupakan reporting verbnya. Reporting verb dalam bentuk simple past. I was absent yesterday merupakan reported words-nya. Indirectnya, Mary said that, kata penghubungnya, she had been absent the day before atau the previous day. Kata penghubungnya adalah that. I berubah menjadi she karena Mary yang mengatakan reported words tersebut. Was merupakan simple past. Langsung berubah menjadi had been, past perfect. Yesterday juga berubah menjadi the day before atau the previous day. Silakan Anda perhatikan kedua contoh berikut ini. Satu menggunakan reporting verb dalam bentuk simple present, says. Yang kedua reporting verbnya dalam bentuk simple past. Nah, kelihatan sekali jika reporting verbnya dalam bentuk simple past, maka ada perubahan tenses dari was ke had been, dari yesterday ke day before. Beda dengan jika reporting verbnya dalam bentuk simple present, maka was-nya tetap menjadi was, yesterday tetap yesterday. Sekarang kita lihat bentuk kalimat yang kedua, yaitu dalam bentuk kalimat interrogatif. Interrogatifnya di sini dalam bentuk yes no question. Ada satu lagi nanti bentuk interrogatifnya yaitu question words. Nah, untuk directnya di sini subject plus predicate plus object complement, Nah, di sini auxiliary ditambahkan subject. Ini boleh ada, boleh tidak. Ditambahkan predicate object complement, baru question mark dan kutip penutup. Sama dengan yang di statement tadi, predicate-nya merupakan reporting verb. Nah, untuk indirectnya subject plus predicate plus object complement. Kalau tadi di statement, kata penghubungnya tadi di statement adalah that. Diikuti oleh subject predicate object complement. Kalau di sini tadi kutip pembuka subjek predicate object complement. Silakan Anda perhatikan perbedaannya. Nah, kalau di sini auxiliary ada, subjeknya boleh ada boleh tidak, predicate object complement question mark. Nah, kata penghubungnya tadi di statement adalah that, sedangkan di sini merupakan if atau whether. Nah, sesudah if atau whether tambahkanlah subjek predicate object complement yang merupakan reported words-nya. Perhatikan bentuknya ini. Dari bentuk auxiliary, subject predicate object complement question mark akan berubah menjadi subject predicate object complement. Silahkan Anda perhatikan dengan baik interrogatif atau yes no question-nya. Let's see the examples. Contohnya, Tina asked him, can you climb this tree? Can you climb this tree? Asked merupakan reporting verb. Asked di sini sudah merupakan dalam bentuk reporting verb simple past. Nah, can you climb the tree? Can merupakan auxiliary. You merupakan subjek, climb merupakan verb. Nah, Tina asked him if or whether, tambahkan subjek, nggak boleh tambahkan langsung can. Tambahkan subjek he. Nah,
Karena dia reporting verbnya dalam bentuk simple past, maka can akan berubah menjadi could. Makanya dia he could climb this berubah menjadi that. Karena reporting verbnya dalam bentuk simple past. Nah, untuk contoh yang kedua, Tina asked him, can you climb this tree? Tina asked him if or whether he can climb this tree. Dari can dalam di reported words-nya direct itu tetap can, dalam indirect juga. This juga tetap menjadi this. Tidak ada perubahan karena reporting verbnya dalam bentuk ask, dalam bentuk simple present. Itu untuk reported speech interrogative yes no question. Yes no question berarti pertanyaan yang jawabannya hanya ya dan tidak, yes or no. Dari bentuk can you climb menjadi he could climb. Dari can you climb menjadi he can climb. Bentuk kalimat ketiga reported speech ini adalah interrogative ataupun WH or how question. Sering disebut dengan question words. Di sini directnya adalah subject plus predicate object complement, kutip pembuka question words, tambahkan auxiliary. Boleh ada, boleh tidak. Subject predicate plus object complement question mark, kutip penutup. Predicate-nya di sini adalah reporting verb. Anda akan mengubahnya menjadi dalam bentuk indirect, subject plus predicate plus object complement ditambahkan question words lah yang menjadi kata penghubung di sini. Baru tambahkan subject predicate object complement. Seperti yang tadi, perhatikan. Question words auxiliary subject predicate object complement akan berubah menjadi subject predicate object complement. Sama juga dengan yang ini. Dalam bentuk interrogatif atau yes no question. Dalam bentuk pertanyaan akan diubah menjadi pernyataan. Beda lagi dengan yang bentuk pernyataan dalam bentuk reported speech-nya dalam bentuk direct. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Langsung ke contoh. Tony asked them, when is your mother teaching here? Asked merupakan reporting verb dalam bentuk simple past. Sehingga di sini question words-nya adalah when. Auxiliary-nya adalah is. Subjeknya adalah your mother. Your mother di sini karena berhubungan dengan them menjadi their mother. Tony asked them when, tambahkan subjeknya. Their mother was teaching there. Nah, is berubah menjadi was. Is teaching present continuous, was teaching past continuous. Here, adverb of place berubah menjadi there. Karena asked merupakan reporting verb dalam bentuk simple past. Beda dengan yang kedua, Tony asked them, when is your mother teaching here? Indirectnya adalah Tony asked them, when their mother. Ini jelas, habis question word langsung subject. Is teaching, sama dengan is teaching juga, dalam bentuk indirect. Here tetap menjadi here, tetapi yang diganti adalah dari bentuk pertanyaan menjadi pernyataan. Sama juga dengan yang ini. Kalau yang ini tadi, if, whether, subject, predicate, object complement. Kalau ini menjadi question word, subject, predicate, object complement. Bentuk kalimat yang keempat adalah imperatif atau command, yang merupakan kalimat perintah. Nah, di sini subject, predicate, object complement itu untuk directnya verb 1 atau do not plus verb 1 plus object complement. Be or do not be plus object complement. Ditambahkan di situ kata seru, tanda seru. Predicate-nya adalah reporting verb. Nah, jika diubah ke indirect menjadi subject, predicate plus object complement. Predicate-nya di situ adalah reporting verb-nya. Nah, di sini kata penghubungnya kalau dia verb 1 langsung aja to plus verb 1 atau not to plus verb 1 plus object complement. To be atau not to be plus object complement. Coba kita lihat untuk contohnya. Tini warns her, clean these rooms. Warns di sini merupakan reporting verb dalam bentuk simple present. Gak ada masalah karena di sini gak berpengaruh. To clean these rooms. This tetap menjadi this. Karena di sini verb 1 clean menjadi to clean. Beda dengan yang kedua. Tini warned her, clean these rooms. Warned merupakan reporting verb dalam bentuk simple past.
To clean those rooms. These berubah menjadi those. Nah, Tino tells them, do not clean this room. Tells merupakan reporting verb dalam bentuk simple present. Langsung saja karena do not menjadi not to. Tino tells them not to clean this room. Beda dengan yang bawahnya. Tino told them, do not clean this room. Tino told them not to clean that room. Not to clean-nya sama. Cuma kalau dia tells, this tetap menjadi this. Sedangkan untuk told, this berubah menjadi that. Kemudian untuk Tono tells me, be patient to your mother. Ini untuk kalimat nominalnya. Tono tells me, to be, langsung saja pakai to be patient to my mother. Sama, Tono told me, do not be rude to your mother. Ini dalam bentuk negatif. Tono told me, walaupun dia dalam bentuk simple past, tidak ada hubungannya, tidak ada perubahan karena not to be-nya tetap. Not to be rude to my mother. Jadi kalau diganti tells me ataupun told me sama saja karena tidak ada perubahan yang bisa digantikan satu sama lain.